Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada diskusi kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai perkembangan lembaga-lembaga moneter di Indonesia. Mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan dengan dosen pengampu Ibu Citra Mulyasari, SE, SY, ME. Adapun anggota kelompok kami, Kabib Nikmatul Hidayah, Muhammad Rizky Ali, Wika Inarotul Walida Yukfa, Wistarina Ayu Pratiwi. Untuk pembahasan materi meliputi 1. Pengertian lembaga keuangan bukan bank. 2. Macam-macam lembaga keuangan bukan bank. 3. Pengertian dan ruang lingkup LBD. Pengertian lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank atau juga disebut sebagai lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan cara mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat. Lembaga keuangan non-bank ini berkembang sejak tahun 1972 dengan tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Selanjutnya, macam-macam lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, perusahaan asuransi. Asuransi merupakan hubungan hukum antara dua pihak yang saling terkait dalam suatu perjanjian yang mengakibatkan hak dan kewajiban antara tertanggung, yaitu pihak yang mempercayakan atau mengasuransikan miliknya terhadap suatu resiko yang mungkin terjadi, dan pihak penanggung yaitu pihak yang menerima pertanggungan. Inilah yang disebut perusahaan asuransi. Yang kedua, dana pensiun, yang merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja. Manfaat perusahaan dana pensiun bagi perekonomian nasional yaitu dana yang dihimpun dari iuran peserta dapat sebagai modal bagi dunia usaha, sementara bagi peserta dana pensiun akan memberi jaminan pendapatan di hari tua. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam, yaitu menghimpun dana dari anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum. Manfaat koperasi simpan pinjam yaitu tidak memakai jaminan, anggotanya terhindar dari rentenir dan akhir tahun memperoleh SHU. Yang keempat, pasar modal yang merupakan tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal dengan instrumen utama yaitu saham dan obligasi. Manfaat adanya pasar modal yakni diantaranya perusahaan akan memperoleh dana yang relatif besar dan diterima dalam waktu yang bersamaan. Perusahaan anjak piutang. Perusahaan anjak piutang merupakan yang usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah. Pada proses anjak piutang, terdapat banyak manfaat yang diperoleh baik oleh klien, diantaranya yaitu dapat meningkatkan volume penjualan. Perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. Selain bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bisnis, lembaga modal ventura juga bertujuan sosial. Perusahaan pegadaian. Perusahaan pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Gadai menurut KUH Perdata Pasal 1150, sesuatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Leasing. Jika mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, leasing didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Perusahaan kartu kredit.
Usaha kartu kredit merupakan usaha dalam kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu yang akan ditagihkan kemudian kepada pengguna oleh penerbit kartu kredit. Bagi nasabah kartu kredit sangat memudahkan dalam transaksi jual beli. Pasar uang. Pasar uang atau money market merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari 1 tahun. Salah satu manfaat dari pasar uang yaitu menjembatani adanya kesenjangan antara penerima dan pengeluaran dana. 11. Perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan infrastruktur atau PPI adalah badan usaha yang khusus didirikan pemerintah untuk melakukan bantuan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek-proyek infrastruktur. Beberapa kegiatan usaha dari PPI yang dapat dilakukan antara lain adalah pemberian pinjaman langsung atau direct lending untuk pembiayaan infrastruktur, refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai oleh pihak lain, pemberian pinjaman subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Pengertian dan ruang lingkup LPD. Lembaga Penkreditan Desa atau LPD adalah lembaga ekonomi desa yang dipergunakan untuk penitipan dan penukaran uang di pedesaan. LPD menurut Darsana yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Pasal 2, LPD merupakan keuangan milik desa yang melaksanakan usaha di lingkungan desa dan untuk kerama desa. LPD berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003 merupakan lembaga pengkreditan desa di Desa Pakraman dalam wilayah Provinsi Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 1998 menyatakan bahwa LPD adalah lembaga pengkreditan desa yang merupakan suatu lembaga pengkreditan desa yang merupakan suatu badan usaha simpan pinjam yang dimiliki oleh desa adat. Fungsi dan tujuan LPD. LPD berfungsi sebagai salah satu wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-surat berharga lainnya. Menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha-usaha ke arah peningkatan taraf hidup kerama desa dan dalam kegiatan usahanya banyak menunjang pembangunan desa. Menurut Darsana, usaha-usaha LPD dilakukan dengan tujuan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui kegiatan menghimpun tabungan dan deposito dari kerama desa, meningkatkan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja bagi kerama desa. Syarat-syarat pendirian LPD. LPD dapat didirikan apabila sudah mendapatkan izin pendirian yang ditetapkan oleh keputusan gubernur setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati atau wali kota. LPD dapat didirikan dengan modal awal sekurang-kurangnya 10 juta rupiah, di mana modal LPD ini menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 terdiri atas swadaya masyarakat dan atau urunan kerama desa, bantuan pemerintah atau sumber lain yang tidak mengikat, dan laba yang ditahan. Selanjutnya, pengelolaan dan lapangan usaha LPD. Pengelolaan LPD dilakukan oleh pengurus yang bertanggung jawab kepada kerama desa. Dalam melaksanakan dan mengelola LPD, pengurus dapat mengangkat karyawan guna membantu kegiatan operasional usaha LPD. Lapangan usaha LPD yang telah diatur pada pasal 7 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 mencakup 1. Menerima atau menghimpun dana dari kerama desa dalam bentuk tabungan dan deposito. 2. Memberikan pinjaman hanya kepada kerama desa. 3. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimal sebesar 100% dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan,
kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan atau bantuan dana. Yang keempat, menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan harga bersaing dan pelayanan harga yang memadai. Selanjutnya, kedudukan LPD dalam sistem perbankan. Pasal 58 UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dalam Siamat 2001 menyatakan bahwa Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Putih Negeri (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Perkreditan Desa (BPK), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Produk Desa (BKPD) dan atau lembaga-lembaga yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai bank perkreditan rakyat berdasarkan undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ingin bertanya, langsung saja ditanyakan di forum diskusi e-learning. Terima kasih.